Caca, dimakan, Cak. Caca, tarik, Cak. Strike. Dapat. Dapat. Tanpa adanya perlawanan yang berarti, Ocha dapat menaklukkan kembali ikan nila penghuni waduk Gajah Mungkur. Ikan nila memang menjadi ikan air tawar yang populer di Indonesia. Selain mudah dibudidayakan dan cepat besar, tentu rasanya juga lezat saat diolah menjadi makanan. Jadi ikan nila ini ikan yang gampang banget untuk dibudidayakan, Cak. Ya, makanya ada istilah juga aquatic chicken karena saking mudahnya dia berkembang biak gitu. Mancing mania strike back. Mantap. Strike Back Mania. Hari ini saya akan eksplor spot-spot mancing yang ada di Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri, Jawa Timur. Waduk yang luasnya kurang lebih 88 hektar ini memang jadi salah satu waduk terbesar yang disukai para angler. Teknik nyobok menjadi salah satu teknik yang banyak digunakan di waduk ini. Wah, saya jadi makin penasaran mau ikutan nih. Ocha adalah seorang lady angler yang hobinya menggunakan teknik nyobok nih Strike Back Mania. Gak cuma Ocha, tapi saya juga ditemani oleh Indah dan Black. Baru saja saya turun untuk melihat lebih dekat, Ocha langsung mendapatkan sambaran. Biasanya jika menggunakan teknik nyobok, ikan nila atau mujairlah yang menjadi target. Dengan cepat, ikan berhasil dibawa mendekat. Ternyata seekor nila yang berhasil didapatkannya. Strike Back Mania ikan nila ini dia memiliki indera penciuman yang sangat bagus. Makanya kebanyakan para pemancing yang memburu ikan nila pasti pakai esen gitu ya. Iya dong. Buat menarik perhatian dari ikan nila itu. Strike Back. Mantap. Seperti inilah keseruan teknik nyobok, nyebur ke dalam air sambil berburu ikan. Tak lama, Indah juga merasakan adanya sambaran. Fish on! Tak membutuhkan waktu lama, akhirnya ikan menyerah di tangan Indah. Jadi kalau mancing teknik net jadi seperti ini, target utamanya biasanya ikan nila. Dan lagi banyak size yang 3-4 jarian apa sebenarnya? Banyak banget. Mancing mania strike back. Mantap. Jadi kalau diperhatikan nih, ada yang beda dari yang saya pakai sama yang Ocha pakai. Kalau saya pakai pelampung nih, nah Ocha pakai bandalan. Tapi beda nggak sih rasanya, Cak? Ya tetap beda. Beda ya? Beda. Lebih nyaman pakai mana sebenarnya, Cak? Kalau aku pribadi lebih nyaman pakai ban ya. Oh gitu, berarti beda-beda lah ya. Fish on! Ya mau cek. Lah, iki lo kesana. Ah, iki lo, Cak. Ih, kayak mana? Strike. Wih, strike bro. Oh, Cak, sorry. Oke. Nggak lihat. Sorry, Cak. Ya, keren nih, Cak. Nggak lihat, bro. Iki lo, Iwa. Tekno. Halo. Ocha, iki lo, Ocha Iwa nang kene. Berbet. Kita harus cepat dan sigap begitu dapat sambaran, karena ikan dapat lolos dalam hitungan detik. Saya pun berhasil menaikkan ikan nila. Mantap! Ikan nila ini ikan yang unik banget karena dia memiliki sifat yang sangat teritorial, terutama saat musim pemijahan gitu. Nah biasanya kalau musim pemijahan dia tuh kayak bikin sarang gitu. Ocha pasti tahu lah. Iya. Sarang berupa cekungan Tarangan, di lumpur. Namanya apa kalau di sini? Tarangan. Tarangan kalau di sini namanya. Strike back. Mantap. Jadi kalau nyobok ini pakai piranti tegek namanya. Tegek itu bentuknya seperti ini. Jadi dia joran tapi teleskopik. Bisa disesuaikan untuk panjang pendeknya sesuai dengan jangkauan yang dituju gitu. Meski cuaca terik, tapi tak terasa panasnya karena kita sedang berada di kolam.
Pantas aja nih, Ocha bisa berlama-lama nyobok. Strike. Aku sudah. Ternyata tidak hanya saya sendiri yang mendapatkan sambaran. Black juga. Dan saya berhasil duluan mengalahkan ikan nila, dan tak lama berselang, Black juga berhasil. Jadi kalau air di sini lagi naik, buat casting susah. Tapi kalau buat main nyobok cari ikan nila malah banyak nih ukuran-ukuran segini nih. Oh, ini bisa buat satu laukan gitu ya, Mas ya. Sak lawan lah. Sak lauan ya, bener sak lauan. Mantap. Ih, mantap, Cak. Sorry ya, Cak ya. Oke, baik. Belum. Mancing mana strike back. Mantap. Cak, sorry ya, Cak. Oke. Selamat. Hampir aja, Cak. Masukin, Cak. Aduh, kurang beruntung nih saya nampaknya. Mas Black, di spot-spot sana tuh ada lagi nggak sih Mas Black? Ada sih, Kayaknya ada sini masih potensinya banyak. udah nggak terlalu makan kali ya. Oh. Gimana kalau kita nyebar aja kali? Boleh, Biar boleh. explore. Oh, Nah, boleh. nanti seru-seruan nih. Oke. Kalau yang dapet teriak-teriak, wah dapat gitu ya. Gitu, Nanti oke. Bermain teknik nyobok harus memiliki mata yang awas. Kita harus fokus melihat pelampung umpan yang menjadi tanda utama adanya sambaran atau tidak. Kambanganku. Strike tuh. Oke. Merah lagi. Benar saja, tak perlu menunggu lama, umpannya langsung dimakan oleh ikan. Ternyata seekor ikan nila berwarna merah yang didapatkannya. Ikan nila memang mempunyai variasi warna. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor seperti lingkungan air dan juga genetik. Kalau di Waduk Gajah Mungkur, biasanya banyak jenis nila yang berwarna merah dan hitam. Mancing mana strike back. Mantap. Indah pun tak mau ketinggalan. Ia juga mendapatkan sambarannya kembali. Fish on! Tarik dong. Tanpa adanya perlawanan yang berarti, Indah juga berhasil menggiring ikan mendekati dirinya. Seekor ikan nila berwarna hitam pun berhasil ditaklukkan. Mancing mania strike back. Mantap. Hasilnya coba. Hasil dong. Hasilnya banyak banget, padahal Mas Black dari pagi saya lempar. Casting rencananya tuh mau cari ikan hampalan, ternyata malah justru rezekinya di ikan nila ini. Tapi lumayan ya hasilnya ya. Capek juga ya ternyata ya nyombokan gitu. Gimana kalau kita masak aja nih habis ini? Istirahat dulu lah. Oke, boleh. Ide bagus. Setuju ya, ide bagus ya. Banget. Oke, mantap. Yuk, berarti kita langsung cari tempat tadi ya. Yuk, langsung. Ya. Let's go. Cak, ini hasil tangkapan kita. Iya. Ini saya. Iya dong. Tiga jari. Tapi lumayan lah ya, Iya. bisa nih kita masak. Tapi ngomong-ngomong, udah kemana Cak? Lagi ambil nasi sama beres-beres. Oh gitu, bener sih bagi tugas aja ya, kita aja yang masak nih. Saya sama Ocha nih mau masak nila crispy saus telur asin. Oke lah, seperti biasa siapkan bumbu-bumbunya, Oke. ikannya biar saya yang lihat-lihat. Oke, kirain aku cuma nonton. Enak aja. Kalau kamu yang nonton, kalau kamu nonton doang, nanti aku sendiri yang makan. Aduh. Meski ukurannya kecil, ikan nila memiliki daging tebal dan merata di sepanjang badannya. Ini menjadi alasan utama daging ikan nila bagus untuk difilet. Selain itu juga, tulang-tulangnya mudah dipisahkan. Tidak serumit ikan air tawar lainnya. Daging ikan nila memiliki karakter yang netral. Jika dicampur dengan saus yang kaya akan rasa, tentu membuat perpaduan yang pas dan lazis. Nah, tuh Mbak Ida tuh. Iya, mana? Dari mana sih, Mbak? Sini. Dari mana? Bilangnya ada apa sih? Lama Lamanya. banget. Kirain nasinya kamu makan sendiri, Iya, Mbak. sampai kita mateng duluan masakannya ya. Enak nih. Mas.
Bagian luarnya yang garing ditambah bagian dalam yang tetap lembut membuat ada sensasi tersendiri saat mengunyahnya. Bumbunya terasa begitu meresap dengan saus dengan sempurna. Yang dimasak apa aja? Ikan nila ini memang salah satu ikan air tawar favorit saya. Yang dimasak apa aja udah pasti enak. Apalagi kalau ada bumbunya kayak gini, dibikin saus lorakin tuh, perpaduan yang pas banget ya. Ikan yang fresh. Terus bumbunya juga meresap sempurna ke dalam. Dan yang saya suka itu ini nggak terlalu asin, tapi gurihnya tuh kayak bikin gimana ya, bikin masakannya itu jadi enak banget gitu loh. Apalagi kalau nasinya masih anget kayak gini. Waduh, Ida yang bawa tahu aja nih. Mancing Mania Strike Back, mantap. Jadi sekarang kita masih ada di Waduk Gajah Mungkur. Ini bisa dibilang kawasannya Ocha sama Indah nih, karena mereka berdua yang paling sering mancing di sini. Dan di sini tuh unik ya, kita bisa mancing di kerambanya. Tuh, jadi kerambanya tuh ikannya diisi sama ada perorangan ya pemiliknya ya. Atau kita juga bisa mancing liaran. Strike Back Mania. Luasnya Waduk Gajah Mungkur banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan keramba budidaya. Tapi tenang, kita gak mancing di keramba orang kok, melainkan mancing liaran di luar keramba. Jadi kita mau ngasih pelet dulu ya Pak ya. Ini umpannya kita pakai pelet. Strike Back Mania, ada beberapa alasan kenapa pelet efektif untuk menjadi umpan mancing. Aromanya yang kuat dan rasanya yang konsisten membuat ikan dapat mendeteksinya dengan baik. Tidak sabar untuk merasakan tarikan patin di sini. Langsung saja saya memainkan joran. Kita buktikan nih Strike Back Mania. Pelet buatan Ocha amis atau enggak ya? Wih, akhirnya strike juga bro. Wih. Ikan target saya ternyata memberi perlawanan. Penghuni Waduk Gajah Mungkur ini mencoba melepaskan diri dan berenang lebih dalam lagi. Tapi karena semangat masih penuh, saya tak mau menyerah begitu saja. Perlahan tapi pasti, saya berhasil menaikkannya ke atas permukaan air. Dapat patin. Oh, patin. Mantap. Masih baby kita dapat. Jadi kebanyakan catfish itu dia punya patin di beberapa tempat. Nih. Ada di bagian sirip kanan kiri dan juga di dorsal atas, sama seperti ikan lele, ikan baung. Nah, jadi kita megangnya pun harus hati-hati gitu. Walaupun ikannya kecil, tapi jangan salah. Kalau ke patin lumayan cukup sakit, Strike Back Mania. Oke, Mancing Mania Strike Back, mantap. Ca, lumayan Ca. Oke, Indah mana nih Indah? Aduh, oke. berangkat lihat lagi Indah. Oh, nggak. Ocha pun mendapatkan sambaran. Bunyi putaran reelnya cukup keras, sehingga resiko ikan terlepas juga besar. Kalau sudah begitu, harus dikecilin drag reelnya ya, Cak. Dengan penuh semangat dan cepat, Ocha menggulungkan senar pancingnya. Bayangan ikan pun mulai muncul dari dalam air. Ternyata seekor ikan patin juga yang didapatkannya. Mantap memang ikan Ocha punya. Ini pegang Ca. Ya dong, gacor habiskan peletnya racikan kita. Dan dia termasuk catfish. Nah, kenapa dia dibilang catfish? Karena punya kumis di sini Ca gitu. Tahu nggak Ca fungsinya buat apa Ca? Nggak tahu nih. Nah, fungsinya itu sebagai sensorik buat cari makan gitu. Mancing Mania Strike Back, mantap! Meski belum mendapatkan sambaran, Indah tetap tenang di tengah gempuran candaan saya dan Ocha. Dengan penuh kesabaran, akhirnya Indah mendapatkan tanda-tanda sambaran. Bang Zian, Mbak Ocha, strike. Aku strike nih. Eits, tunggu dulu. Gak hanya kamu nih Indah yang dapat sambaran. Sepertinya saya juga. Oke, strike! Mantap! Double strike. Kira-kira siapa duluan ya yang berhasil menaikkan ikan?
Wah, ternyata saya duluan nih. Ayo Indah, jangan kalah dengan ikan targetnya. Tak lama kemudian, Indah pun berhasil mengalahkan ikan buruannya. Dan kami berdua berhasil mendapatkan ikan patin. Ya coba dah kita bandingin ukurannya. Wow, kayaknya sama ya dah. Kalau ikannya Ocha mana, Cak? Belum dapat ternyata. Nggak denger dong. Ikannya Ocha mana, Cak? Coba, Cak. Sorry ya, Cak ya. Kita double strike nih, Cak. Oh, dia memiliki sifat yang unik, yaitu bottom feeder. Dia suka mencari makan di bagian dasar gitu. Mancing mana strike back? Mantap! Kok ikut ikutan mantap? Mana ikannya, Cak? Sorry ya, Cak ya. Ikan patinya nih yang tadi kita dapat. Kalau kita masak apa? Mangut patin. Tahu sendiri lah ya kalau ada cewek-cewek suruh ngapain seperti biasa bagian perbumbuan. Kalau saya mah yang gampang-gampang aja ngurus perapian. Oke, kita bagian gas ya biar cepet matang. Mumpung di Wonogiri, Jawa Tengah, tentu dong harus buat olahan khas daerah sini, yaitu mangut. Olahan yang memiliki cita rasa gurih, pedas, dan sedikit bau asap. Pertama, ikan harus diasap terlebih dahulu sebelum diolah dengan bumbu mangutnya. Memang khasnya sih mangut lele, tapi di beberapa daerah sering juga menggunakan ikan lain sebagai bahan utamanya. Ayo yang katanya tadi bilang pada lapar, udah nggak kuat nahan lapar. Ayo dong, jangan lama-lama nih. Ini aku duluan nggak apa-apa ya? Daging patin yang memiliki tekstur lembut dan agak berlemak memang cocok untuk kuah santan pedas khas Jawa alias mangut ini. Lemak alami yang dimiliki ikan patin juga membuatnya tidak gampang kering dan tetap juicy meski dimasak di kuah santan. Strike Back Mania, kalau tarikan ikan air tawar saja sudah cukup bertenaga, bagaimana jika tenaga itu berkali-kali lipatnya? Pasti lebih memacu adrenalin ya? Ya, memancing di laut memang memiliki tantangan tersendiri, karena ikan memiliki insting bertahan hidup yang lebih liar. Lokasi mancing saya kali ini berada di Malang Selatan. Yes! Bang. Lumayan. Jigging. Terus bang, terus. Semangat bang Bian. Ntar kita makan yang banyak tuh Bian. Mana nih hanya beberapa dapet ya? Nggak tahu ya. Bang kayaknya aku strike juga deh. Coba. Ini. Ini strike nggak sih? Oh iya, strike. Wah, double strike. Angkatannya. Double strike. Ternyata Anya juga mendapatkan sambaran. Permulaan yang baik, langsung double strike. Mantap! Perlahan-lahan ikan mulai terlihat dari permukaan air. Ikan apakah gerangan? Oke. Udah kelihatan. Wih, kakap. Yes. Saya juga bentar lagi nih. Mantap, dapat mangla ini saya. Mangla ya udah kalau itu mangla berarti ini mingli. Mangla mingli. Mangla dan mingli. Wih, warnanya sama-sama merah, tapi dia beda spesies. Bisa barengan gini ya kalau strike ya? Iya, berarti ini di bawah karangnya bagus. Wah, gak disangka ya, perdana mancing di laut langsung mendapatkan ikan. Good job, Anya. Oke, mantap banget. Kita tos dulu dong. iya. Udah double strike. Jadi ini walaupun sama-sama merah merona ya kan warnanya menyala bangku. Iya, menyala bangku. Sama-sama merah tapi dia beda spesies Anya. Oh iya? Nah, kalau yang saya pegang ini disebut kalau di sini tuh mangla namanya. Kalau ini kakap merah, disebutnya kakap merah kalau di sini, atau biasa orang menyebut bawal bintang. Ini keduanya sama-sama ikan demersal atau yang menghabiskan sebagian besar waktunya di daerah dasar. Nah, jadi hasil Simone Strike Back. Mantap! Isma. Kali ini, seorang birding fotografi, Anya, mau coba peruntungannya dalam hal memancing. Layaknya sedang hunting foto, teknik dasaran juga mengharuskannya untuk bersabar.
gitu ya? Coba. Kayak Oh, lebih... ikan. Oh iya Oh, ya. iya? Wah, strike mantap. Tuh. Tapi berat banget. Jorannya dia bakal ngentul gitu tuh. Ah, tuh ada ikannya. Kamu Wih, kayak luar tertarik biasa. gini nggak? Sepertinya bermain dasaran hari ini sangat amis ya. Harus Oke ya, diangkat, turun, gulung. berat banget ya. Gitulah kalau mancing di laut. Berat, soalnya timannya juga udah berat. Mencoba menaikkan ikan di atas perahu yang bergoyang karena arus tentu menjadi tantangan utama bagi Anya. Tapi ia tak mau kalah begitu saja. Dengan perlahan tapi pasti, ia terus menggulung reelnya. Ternyata ikan yang termasuk keluarga kakap berhasil dinaikannya. Lebih berat daripada kamera ini. Keren. Mantap, pas dulu tangannya. Yes! Dapat ikan kakap merah ini. Jadi kita tuh main teknik dasaran tadi Anya nih, main teknik dasaran. Pakai timahnya juga lumayan cukup berat, sekitar 400-an gram tadi. 400 gram dan kita main di kedalaman 105 meter. Nah, wow. Udah berat, arusnya lumayan kenceng, timahnya juga berat, ikannya juga gede. Makanya ngos-ngosan Anya. Tapi seneng ya? Seneng banget, pengen Yalah. lagi, pengen strike lagi. Oke, mancing One Strike Back. Mantap! Di sela-sela kami bergeser ke spot lain, kami mendapatkan momen yang terduga. Bahkan bagi saya pun, ini yang pertama kalinya. Kami bertemu dengan hiu paus, sebuah penghuni lautan raksasa yang dikenal ramah. Ia bukan hanya sebagai ikan, tapi menjadi simbol keindahan laut, serta menunjukkan bahwa ekosistem perairan tersebut masih sehat. Kapal kita disamperin sama hiu paus tuh. Bagus banget, lucu banget tuh. Siripnya ya. Tapi itu size-nya belum terlalu besar. Oh. Gitu. Mungkin masih size remaja itu ya. Ah, ini datang lagi tuh. Dihampiri hiu paus saat memancing tentu menjadi pengalaman yang luar biasa. Namun, jika kalian mengalami hal seperti ini, ingat ya Strike Big Mania, jangan pernah menyentuh ataupun mengganggunya, karena hiu paus memiliki kulit yang sensitif. Wih, benar-benar momen yang tak terlupakan bagi saya dan Anya pastinya. Semoga kehadiran hiu paus menjadi tanda keberuntungan kami selanjutnya ya. Sekarang beralih dulu, kita main teknik dasaran. Saya lagi bikin rangkaian dulu. Oke, umpan yang saya pakai ini tongkol filet ya. Jadi cuman bagian dagingnya aja yang dipakai. Oke, udah ready semua. Bikin 3 rangkaian seperti ini biar sekaligus strike 3 ikan langsung. Oke, langsung kita lempar. Mudah-mudahan strike ikan banyak sini. Memilih tongkol filet sebagai umpan bukan tanpa alasan. Tongkol termasuk ikan yang berlemak dan berminyak, sehingga mengeluarkan aroma yang kuat dan dapat menarik perhatian ikan predator. Tak membutuhkan waktu lama, begitu umpan saya mencapai dasar, Piranti langsung menunjukkan tanda-tanda sambaran. Tuh, dimakanannya. Tuh. Fish on! Terus, tarik terus. Serunya mancingannya. Kedalaman air yang mencapai 100 meter ditambah timah pemberat tentu menjadi tantangan kali ini. Belum lagi dengan perlawanan ikan yang cukup agresif. Akan menjadi kepuasan tersendiri jika berhasil menaikkannya ke atas perahu. Ya, seekor ikan keluarga kakap berhasil landing. Kakap kan? Ini dia kakap sama Hai, kakap. Cing One Strike Back. Mantap! Anya masih ketagihan untuk menaikkan dan merasakan sambaran lagi. Ia kembali menurunkan umpan. Apa nih? Strike lagi kah? Apakah strike lagi? Masih lihat ini ikan apa? Kok berwarna gini? Kerapu sunu itu. Apa? Sunu, kerapu sunu. Kerapu Kerapu mahal ini, kerapu mahal ini. Oh iya. Angkat.
Gokil asli gokil. Nah, jadi ini namanya kerapu sono hanya. Gendut ya dia ya. Jadi mancing strike back. Mantap. Keberuntungan pemula yang luar biasa, beragam ikan berhasil didapatkan. Strikeback Mania, hari ini kita beruntung banget Anya dapat kerapu sunu. Untuk menjaga tekstur dari ikan kerapu ini, kita mau bikin kuah asam. Wah, cocok banget. Jadi teksturnya tetap terjaga. Oke, kita bagi tugas saja gimana? Let's go. Ikannya biar saya ngiris-ngiris, perbumbuan saya serahkan ke Anya. Oke? Oke. Langsung kita mulai. Let's go. Kuah asam menjadi menu kami kali ini. Karena daging kerapu yang tebal dan lembut bisa menyerap bumbu kuah dengan sangat baik. Ini kita cemplungin guys ini. Siap. Oke. Kita Yuk, langsung begini aja ya. Iya, langsung semuanya. Bumbu dimasukkan terlebih dahulu, sementara ikan terakhir. Tujuannya agar tekstur ikan nantinya masih tetap terjaga. Sekarang udah wangi-wangi asem. Sekarang waktunya kita masukin ikannya nih Anya. Ini dia. Ini Yang aku dia, tunggu-tunggu. yang ditunggu-tunggu. Dan kita tunggu-tunggu. Kuah pedas yang kaya rempah juga bisa menyeimbangkan rasa ikan yang sedikit manis dan gurih, menjadikannya kombinasi yang perfect. Asli ya, bener-bener ini kuahnya tuh seger banget. Asemnya dapet, asinnya juga pas, rempahnya juga kerasa banget. Ini perpaduan dari beberapa bahan-bahan ya Anya ya. Ada daun jeruk, terus juga ada daun serai sama jahenya tuh istimewa banget. Dan yang pasti memang dagingnya ini super premium, lembut banget. Dibandingin sama jenis kerapu yang lain, ini memang juara, lembutnya luar biasa. Mancing Mania Strike Back, mantap! Strike Back Mania, tarikan ikan air tawar dan laut sudah saya rasakan. Sekarang bagaimana dengan tarikan ikan di muara ya? Yang pasti gak kalah seru. Tak mau membuang waktu, saya langsung menurunkan umpan dan memainkan piranti. Sambaran yang mantap, terasa begitu agresif. Mantap. Kalau dari perlawanannya, sepertinya ini adalah ikan target kita. Semoga saja ya. Ada yang kurang. Mantap nih Anya. Anya, besar nih. Oke. Kos dulu, oke. Lumayan besar ini. Wah, akhirnya saya mendapatkan barramundi yang size-nya oke nih. Nah, ikan barramundi ini dia hermafrodit. Jadi dia terlahir sebagai jantan. Nah, jadi nanti ketika dia bertumbuh sampai kurang lebih usia di 3 tahun atau biasanya bobot 5 kg, nah nanti baru ada yang berubah menjadi betina gitu. Unik banget kan? Oh iya, aku baru tahu. Baru tahu ya? Iya. Oke, luar biasa. Mancing Mania Strike Back. Mantap! Sepertinya Anya sudah mulai mendapatkan feel untuk menaikkan ikan kali ini. Kembali seekor barramundi berhasil dinaikkan Anya ke atas leader perahu. loh padahal tuh. Lagi leader belum selesai. Di sebelah saya Anya langsung strike luar biasa. Jadi dengan ikan yang sama, ikan barramundi. Ini memang target utama kita, ikan barramundi. Dan Anya mancingnya pakai teknik dasaran. Tuh, amis ternyata luar biasa. Mancing Mania Strike Back. Mantap! Strike lagi, kita pasang lagi.
Sepertinya pemancing pemula seperti Anya diberi keberuntungan berkali-kali nih Strike Big Mania. Bang Zian, Jorannya strike kembali lagi. melengkung. Oh. Fish on! Lompat dia. Oke. Wih. Mancing strike back. Mantap. Wow, mantap. Anya, Iya. kamu mau waduh foto-foto Jawa nih. Enggak. Iya, waduh halus banget lagi. Jadi kalau kita masak masakan khas Jawa, sing pedes tapi seger. Gimana? Setuju? Boleh. Apa tapi? Namanya garang asem. Oh. Garang asam adalah olahan makanan tradisional khas Jawa yang kaya akan rempah. Makanan ini dibungkus dengan menggunakan daun pisang yang membuat garang asam memiliki aroma khas. Bismillah. Wow, aduh warungnya udah mateng ini nih. Aku nggak bisa stop loh makan ini. Kayak pengen hap-hap terus Lanjut loh. lagi ya. Ya ampun. Wah, ini baru pertama kali saya makan garang asem Baramundi. Soalnya garang asem itu identik dengan daging ayam. Di Baramundi dimasak seperti ini cocok banget ternyata. Dan bumbunya meresap sampai dalam, asli sampai dalam, malah katanya apa istilahnya nak? Medok. Rasanya medok plus Newendang. nendang.